Program makan siang gratis yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menarik perhatian pemerintah Jepang sejak terpilihnya Presiden Prabowo. Pihak perwakilan pemerintah Jepang berencana mengundang pemerintah Indonesia untuk mendiskusikan program tersebut. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi tanggal 21 Juni tahun 2024. Yasushi menyebut, dia akan mengundang pihak Indonesia untuk membahas topik itu pada September mendatang. Menurut Yasushi, pembahasan topik makan siang gratis yang diusung Presiden Prabowo dapat berlanjut sampai proyek berjalan. Dia mengatakan, program makan siang gratis di sekolah Jepang menjadi sarana perbaikan gizi bagi anak-anak pasca perang. Selain itu juga membantu keluarga miskin yang tidak dapat menyediakan makanan bergizi. Di Jepang sendiri program semacam itu sudah berlangsung lebih dari 100 tahun hingga dapat membangun sistem pengadaan untuk 3 juta lebih anak sekolah. Dubes Jepang untuk Indonesia menegaskan, Jepang mampu mendukung program pemerintah Indonesia tersebut dengan menunjukkan pengalaman mereka sebagai penyelenggara makan siang gratis. Menurut Yasushi, pemerintah Jepang akan melakukan penekanan pentingnya edukasi mengenai makanan dan nutrisi. Adapun program makan siang gratis menjadi salah satu program yang dipromosikan Presiden Prabowo saat kampanye Pilpres 2024. Rencananya program makan siang gratis Presiden Prabowo akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Sebelumnya diketahui, pemerintah China secara resmi mendukung pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden China Xi Jinping dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo. Nota kesepahaman (MOU) mengenai pendanaan program ini ditandatangani oleh kedua negara dengan judul Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia. MOU tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil di Indonesia. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu janji kampanye Prabowo pada Pilpres 2024. Melalui program ini, pemerintah berencana menyediakan makanan bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil. Pelaksanaan program ini akan dilakukan secara bertahap dengan target ambisius mencapai 82,9 juta anak. Anggaran total yang dibutuhkan mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Namun, pemerintah tidak merinci berapa pendanaan yang diberikan China serta bentuk dukungannya. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyiapkan pelaksanaan program unggulan makan bergizi gratis. Presiden Prabowo ingin pemerintah menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Dia mau ada jaminan perbaikan gizi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang. Prabowo akan menggelar program ini secara bertahap hingga bisa mencapai target 82,9 juta orang anak. Anggaran yang dibutuhkan untuk program ini ditaksir mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Tahap pertama akan dilaksanakan pada awal 2025 dengan anggaran 71 triliun rupiah. Pemerintah menargetkan 3 juta anak sebagai penerima makan bergizi gratis. Pemerintah China telah sepakat untuk mendanai program makan bergizi gratis. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kesepakatan ini merupakan bagian dari 7 kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,07 triliun dolar Amerika Serikat yang setara dengan 157,64 triliun. Pemerintah Tiongkok akan mensupport karena mereka juga sudah melaksanakan makan bergizi, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Pegiat media sosial Dr. Tifauzia Tias Suma
menyoroti kabar bahwa China akan membantu pendanaan program makan siang gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, Dr. Tifa meminta agar pemerintah lebih berhati-hati dalam menerima bantuan tersebut. Nggak curiga dengan konsep bantu dana ala China, Pak Presiden Prabowo, Tifa menuturkan. Dr. Tifa mengingatkan bahwa bantuan dari China kerap kali memiliki konsekuensi jangka panjang, berupa utang. Karena pengalaman 10 tahun kemarin, bantuan dana China itu artinya hutang. Ia menyinggung pengalaman Indonesia dalam 1 dekade terakhir, di mana bantuan finansial dari China berujung pada peningkatan beban utang negara. Ia juga menambahkan pesan, agar pemerintah tidak terlalu cepat merasa senang dengan tawaran tersebut tanpa melakukan pengecekan lebih mendalam. Coba dicek dulu, jangan buru-buru girang, imbuhnya. Dr. Tifa kemudian menyinggung latar belakang China dengan nada satir, menyebut nama lain mantan Presiden ke-7, Jokowi. Negara asal-usul moyangnya Mulyono, ini kan agak lain soalnya, tandasnya. Menurut netizen, kalau program ini diluncurkan, jangan sampai dikelola oleh pemerintah atau yayasan maupun ormas, karena akan memberi peluang untuk disalahgunakan atau ada celah untuk dimanipulasi anggarannya. Alangkah bijaknya diberikan kesempatan kepada UMKM atau pedagang makanan, dan mendapat arahan dan bimbingan mengenai kandungan gizi dari ahli gizi yang ada di puskesmas setempat. Karena UMKM ini merupakan garda terdepan perekonomian Indonesia untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, dan mereka sudah terbiasa mengelola makanan dagangannya. Komentar akun @keong yuyun 12590. Jangan sampai dengan adanya program makan bergizi ini, malah mematikan dagangan makanan bagi pelaku usaha mikro. Bahkan mereka hanya jadi penonton, tidak ambil bagian bagi-bagi peluang usaha. Komentar akun @mamacantik_4604. Para pelaku UMKM atau pelaku usaha mandiri yang tidak tergabung dalam kelompok UMKM harus diberdayakan. Komentar akun @keongnovi 30.590. Peran anggota dewan dari Partai Gerindra di tiap daerah dan koalisinya saat Pilpres harusnya bisa mengakomodir dan memberi prioritas dan kesempatan kepada kadernya hingga di tingkat ranting. Masalah peluang ini, karena mereka yang berjuang tanpa batas atas kemenangan pasangan Prabowo, Gibran. Komentar akun @yuda 151.090.